Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan nari wa hamdan na'imin amma ba'du. Gimana nih kabarnya semua? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Masih pada semangat kan puasanya? Masih dong pastinya. Oke, selamat datang di podcast kami kelompok 5. Di sini saya sebagai host ditemani oleh Kak Nurdiana. Kita mau bahas tentang apa nih Kak di podcast kali ini? Apa ya? Kamu pernah dengar gak tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan? Iya pernah Kak. Itu kayak suatu gerakan yang pertama kali muncul di Eropa kalau nggak salah. Benar ya Kak? Ya, bener banget. Di Eropa tuh ada yang namanya gerakan feminisme. Gimana ya sudut pandang Islam mengenai kesetaraan gender ini? Sepertinya topik ini menarik ya Kak untuk dibahas. Maka dari itu, ayo kita bahas di podcast ini tentunya dengan para narasumber yang luar biasa yang telah kami undang di sini. Oke, di sini kami mengundang 3 narasumber. Yang pertama ada Kak Bimo Adi. Assalamualaikum Kak Bimo. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar sendiri tentunya baik Kak Zain. Alhamdulillah. Oke. Yang kedua ada Kak Adinda Dwi. Assalamualaikum, gimana kabarnya Kak Adinda? Waalaikumsalam Kak, alhamdulillah baik. Oke, yang terakhir, yang ketiga nih, ada Kak Rizka Rahma. Assalamualaikum Kak Rizka, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah baik. Hostnya apa kabar nih? Alhamdulillah saya baik. Gimana Kak Nurdiana? Alhamdulillah saya juga baik. Oke, di podcast kali ini kita bakal bahas tentang topik feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Oke, langsung aja ya, kita sharing-sharing dan bincang-bincang tentang feminisme dan disorientasi seksual ini. Oke, pertanyaan pertama nih. Gimana sih tanggapan kalian mengenai kedudukan seorang wanita yang dipandang rendah pada zaman peradaban Yunani, Romawi, India, ataupun Cina di semenanjung Arabia sebelum datangnya Islam? Sebelumnya akan saya jelaskan dulu wanita di mata orang Yunani, Romawi, India, dan Cina. Wanita di mata orang-orang Yunani tidak punya tempat yang bebas untuk bernafas. Wanita seringkali dilecehkan dan diejek. Mereka mengklaim bahwa kaum wanita sebagai najis dan kotoran dari hasil perbuatan setan. Dari peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan itu meliputi kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Pada peradaban Hindu dan Cina memiliki respon yang serupa dan peradaban Yunani dan Romawi. Sikap tidak manusiawi tetap saja menggurita dari masa ke masa. Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Untuk dari Yahudi, dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap mempunyai anak perempuan sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Apabila seorang perempuan sedang mengalami haid, mereka tidak boleh memegang
bejana apapun karena khawatirnya tersebarnya najis. Bahkan sebagian dari mereka diasingkan hingga selesai haidnya. Sedangkan dalam pandangan sementara pemuka Nasrani ditemukan bahwa perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Sementara itu di semenanjung Arabia sebelum datangnya Islam terdapat kebudayaan yang disebut jahiliyah, di mana perempuan dipandang amat rendah. Seorang bapak merasa malu bila istrinya melahirkan bayi perempuan, sehingga di kalangan mereka terdapat kebiasaan mengubur bayi perempuan. Perempuan pada zaman jahiliyah dianggap seperti benda yang dimiliki laki-laki dalam sebuah perjudian. Tidak aneh bila terdapat seorang suami mempertaruhkan istri dan harta bendanya. Perempuan tidak memiliki hak waris, bahkan dipandang sebagai sesuatu yang diwariskan. Di sisi lain, laki-laki dapat menceraikan istrinya berkali-kali dan kembali padanya sesuai kemauannya. Laki-laki juga berhak memiliki istri sebanyak yang ia inginkan tanpa batas. Selain itu, masih banyak kebiasaan lain yang merendahkan perempuan. Tanggapannya, menurut saya, orang-orang masih banyak menganggap perempuan itu makhluk lemah dan tidak akan mampu melawan kekerasan apapun, sehingga pelecehan dan tindakan kekerasan lainnya sering terjadi. Wah, tragis banget ya pada masa dulu itu. Oke. Emang perempuan di masa dulu itu dipandang sangat rendah oleh kaum laki-laki. Oke, saya mau menambahkan, boleh nggak? Iya, boleh, silakan Kak Bimo. Ini intinya pada zaman itu belum ada yang namanya aturan. Aturan itu didasari pada yang namanya hukum Islam. Karena pada saat itu mereka benar-benar yang tidak tahu arah, tidak tahu aturan, karena dia tidak tahu mana yang hak atau mana yang salah dan mana yang batil. Itu mereka belum tahu. Dan pada saat itu memang yang dikatakan oleh Kak Rizka itu benar-benar perempuan dipandang sebelah mata dengan sebelah mata, dipandang paling rendah. Selain itu, kalau saya ingin menambahkan, pada zaman Yunani itu wanita itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu para pelacur. Pastinya sangat na'udzubillah min dzalik ya kalau zaman sekarang itu kalau mendengar mengenai pelacur. Tapi pada saat zaman Yunani itu pelacur itu sangat di mana-mana untuk kaum wanita yang bertugas sebagai pemuas nafsu laki-laki tentunya. Kemudian yang kedua yaitu selir-selir yang tugasnya dalam merawat tubuh dan kesehatan tuannya. Karena kan pada zaman dulu kan masih ada yang namanya tuan, budak gitu ya. Wanita itu pada zaman itu berada pada posisi budak, hanya pemuas nafsu laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah para istri yang bertugas merawat dan mendidik anak-anak, itu sama seperti yang dilakukan oleh para pengasuh anak atau baby sister. Jadi tidak ada yang namanya hormat anak kepada orang tua atau birrul walidain, tetapi benar-benar seperti kayak para pengasuh yang dibudak oleh anak-anaknya sendiri, seperti itu. Iya, benar banget Kak Bimo. Oke, yang kedua aku mau tanya nih, gimana sih pandangan Islam mengenai kedudukan seorang wanita itu? Sebelumnya saya sudah menurut buku yang sudah saya baca, Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam juga haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan lelaki dalam hakikat kemanusiaannya. Dalam beberapa hal prinsip terdapat perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, tetapi ini bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi. Ada juga tema sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam, ialah persamaan antar manusia, baik antara lelaki dan perempuan, antar bangsa, suku, dan keturunan,
dari berbagai penjelasan Al-Quran. Oke, jadi di dalam Islam itu antara laki-laki dan perempuan itu dianggap setara gitu ya, Kak? Iya, kalau tidak membedakan antara lain. Kalau boleh tahu dari segi apanya gitu, Kak, yang dipandang setara? Secara kan perempuan sama laki-laki itu kan kayak beda kan? Ya. Yang dimaksud setaranya itu setara yang bagaimana, Kak? Setara memperlakukannya begitu. Kalau lelaki diperlakukan A, jadi perempuan juga harus diperlakukan A. Kalau lelaki seperti dihormati, perempuan juga dihormati karena kita tidak membedakan satu sama lain. Iya, saya mau menambahkan mungkin ini kalau menurut saya itu di dalam kehidupan masyarakat. Contoh kecilnya kayak semisal kalau hak seorang laki-laki, sebenarnya dia bisa sholat di masjid ini, kemudian juga perempuan juga bisa. Jadi benar-benar hak atau hak yang di dalam kehidupan masyarakat ini yang dianggap setara, mungkin itu. Tapi kalau dari segi emang yang dikatakan oleh host tadi Kak Zain itu memang ada perbedaannya. Nah, perbedaan itu kayak dari segi tubuh atau fisik itu kan berbeda. Pastinya kalau dari segi tuntutan atau tugasnya berbeda di antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam juga pada prinsipnya seluruh tanggung jawab dan hak laki-laki atau perempuan adalah sama. Siapa saja yang melakukan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka ia akan memperoleh surga. Puncak tertinggi ibadah yang dapat dicapai oleh laki-laki dapat pula dicapai oleh perempuan. Oke, gitu ya ternyata. Dalam pandangan Islam, antara laki-laki dan perempuan itu setaranya itu dalam hal ketakwaannya ya, Kak? Gitu. Baik. Itu. Ya benar, Kak. Oke, masuk pertanyaan yang ketiga nih. Di kehidupan kita sehari-hari kan banyak nih kasus-kasus tentang perlakuan yang tidak layak terhadap seorang perempuan. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa sih? Dan gimana dampaknya bagi wanita tersebut? Yang pertama di sini semua harus mengerti dulu posisi atau kedudukan seorang wanita. Islam dan norma-normanya itu berasal dari wahyu ilahi tentunya kan ya. Yang telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat. Kita semua tahu bahwasanya perempuan itu harus dihormati, harus dimulia-muliakan. Sesuai dengan kodratnya, tabiatnya emang seperti itu. Betul Kak Zain ya? Kan emang seperti itu Kak Zain ya? Iya, benar. Karena dengan kami lagi dan masalah kemanusiaan dan hak-haknya. Selain itu, wanita memiliki kedudukan terhormat dan mulia dalam pandangan Islam. Jauh sebelum Islam masuk itu, para wanita sama sekali tidak memiliki hal untuk mereka. Parahnya lagi, wanita justru dianggap sebagai makhluk rendahan. Namun, dengan adanya Islam mengubah segalanya, para wanita muslim memiliki hak yang sama dengan pria. Kemudian Islam sendiri juga memuliakan perempuan nih, tidak boleh disakiti dan dizalimi. Jadi perlakuannya Islam terhadap perempuan itu ialah tidak boleh disakiti dan dizalimi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para perempuan. Dan dalam riwayat yang lain, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Jadi di sini benar-benar memuliakan antara istri dan juga para wanita. Selain itu kenapa sih kok ada hal-hal yang sikap atau tidak layak terhadap perempuan? Kalau dari segi kalau menurut saya ini dari segi pelaku, misalnya yang menyebabkan tidak layaknya itu karena sesuai dengan materi kita sebelumnya, yaitu tidak memiliki iman. Dia tidak memiliki iman atau iman yang kuat, sehingga dengan adanya tidak memiliki iman atau iman yang kuat itu artinya dia hatinya belum bersih atau kotor, sehingga dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya dilarang oleh Islam. Salah satunya ialah
bersikap tidak layak terhadap perempuan. Salah satu contohnya sebenarnya kayak KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, atau kayak pelecehan seksual lainnya. Itu tentunya dari segi pelaku itu tidak memiliki iman. Tapi perlu dibalikan lagi, biasanya wanita itu juga membuka kesempatan. Jadi emang dari pelaku atau dari segi korban wanitanya tersendiri itu juga tidak memiliki iman atau ihsan yang kuat, sehingga tidak memiliki benteng untuk mencegah hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian terakhir tadi pertanyaannya? Dampak ya? Dampak. Iya, dampak. Dampaknya pastinya akan mempengaruhi kepada hati. Ketika hati seorang itu sudah kotor atau sudah keruh, itu artinya pikirannya pun sudah kotor, sehingga akan mempengaruhi kepada fisik. Kemudian dari segi mental atau fisiknya itu akan terganggu. Kemudian dari segi kehidupan sehari-harinya dia tidak akan lancar, karena tidak ada yang namanya iman, tidak ada pegangan di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian dia tidak memiliki arah. Ini kalau kita semua di sini alhamdulillah kan memiliki arah, kita memiliki iman, dan kita memiliki pandangan lurus terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Sehingga kalau orang yang tidak memiliki iman, pastinya akan hidupnya itu kayak nyelempang ke sana kemari, tidak ada arah yang jelas. Sehingga dampaknya itu akan mempengaruhi seluruh ke aspek kehidupan, seperti itu. Oh, begitu ya, Kak. Jadi karena tidak adanya iman sehingga terjadi kayak kekerasan terhadap seorang wanita gitu ya, Kak? Ya, benar banget. Karena itu iman itu merupakan fondasi yang kuat. Kalau misal iman kita tidak kokoh, ya kita akan nyelentang, kita tidak akan memiliki pegangan, seperti itu. Iman itu sebagai suatu pegangan yang membuat kita itu terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti yang dijelaskan Kak Bimo gitu kan. Ya, benar banget. Oke, masuk pertanyaan keempat. Kak Nurdiana, silahkan Kak. Ya, baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Kak. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan Anda mengenai gerakan feminisme yang muncul sekitar abad ke-18 di Eropa menurut sudut pandang Islam? Mohon maaf, apa tadi? Ulangi pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda mengenai gerakan feminisme yang muncul sekitar abad ke-18 di Eropa menurut sudut pandang Islam? Oke, sebelumnya di sini feminisme itu ialah kayak menyetarakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kedudukannya itu dianggap rata. Ini garis bawahi ialah kedudukan, bukan dalam masalah ketakwaan atau lainnya. Jadi ini masalah kedudukan ya. Kedudukan. Dan kita semua tahu bahwasanya setiap manusia laki-laki maupun perempuan itu diciptakan oleh Allah itu dalam kondisi tubuh yang berbeda. Jadi kalau menurut saya feminisme di Eropa pada abad ke-18 itu kalau menurut saya itu sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Ini dalam di garis bawah itu kemanusiaan. Karena ya benar, Islam itu memandang perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama dalam aspek kemanusiaan atau ketakwaan yang seperti pertanyaan dari Kak Rizka tadi. Maksudnya pertanyaan yang telah dijawab oleh Kak Rizka tadi. Tapi perlu diketahui bahwasanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda pada diri mereka masing-masing. Pertama, kalau kita mikir itu dari segi bentuk tubuhnya itu kan tidak sama ya, benar nggak, antara perempuan dan laki-laki.
Iya benar. Lebih jauh kayak ilmu pengetahuan melihat perbedaan-perbedaan dalam hal berat otak laki-laki dan perempuan. Itu cara mikirnya laki-laki, cara mikirnya perempuan itu pastinya berbeda. Kemudian sel darah, susunan saraf ini menimbulkan hal yang berbeda sehingga mempengaruhi watak yang berbeda pula, sehingga timbullah watak keperempuanan seperti cenderung merasa, impulsif, sensitif, itu kayak baperan gitu kan, perempuan kan. Kemudian dalam watak laki-laki misal kayak cenderung rasional dan sistematis. Sehingga di dalam Islam ini sendiri itu kalau feminisme itu dianggap sudah menyalahi kodrat atau aturan, dikatakan pastinya tidak bisa disamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, karena kan memiliki fungsi yang berbeda sehingga haknya berbeda. Kalau misal perempuan di sini haknya ya maksudnya kewajibannya ya cuma yang ringan-ringan, tidak bisa seperti dulu seperti kayak laki-laki umumnya yang kayak berat-berat seperti itu. Ya, jadi perempuan lebih memakai hatinya mungkin ya, kalau buat menanggapi apapun itu. Kalau laki-laki lebih ke logikanya gitu. Iya, karena ini sudah termasuk kodrat atau tabiatnya, emang seperti itu diciptakan, sehingga tidak bisa kalau kita menganggap feminisme pada abad Eropa itu kalau kita samakan dengan sekarang yang tidak bisa seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi Kak Bimo. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu memang secara kedudukan itu nggak bisa disamain ya, karena dari segi biologisnya juga ya, terus fungsional yang mempengaruhi fungsionalnya juga gitu. Jadi feminisme ini dapat disimpulkan gerakan yang kurang tepat gitu ya Kak? Iya, dalam pandangan Islam tidak tepat atau menentang kodrat. Masuk ke pertanyaan yang kelima nih, pertanyaan terakhir. Silahkan Kak Nurdiana untuk menyampaikan pertanyaan yang terakhir. Terima kasih Kak Zain. Selanjutnya pertanyaannya itu, mana tanggapan Anda mengenai disorientasi LGBT yang terjadi di sekitar lingkungan Anda? Dan apa sih dampak yang ditimbulkan dari LGBT ini? Oke, mohon maaf saya izin menjawab ya. Kalau menurut saya, hal-hal seperti LGBT itu sangat memprihatinkan ya, dan sangat disayangkan juga. Karena seperti yang kita ketahui kan, saat ini itu banyak nih pelaku LGBT yang menuntut untuk melegalkan perilaku tersebut dengan alasan hak asasi manusia, yaitu dengan alasannya sebagai seorang manusia yang memiliki hak asasi manusia berhak untuk menentukan siapa yang menjadi pasangannya, entah itu sesama jenis ataupun berbeda jenis. Nah, homoseksual itu sendiri kan hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki ya. Sedangkan hubungan seksual antara wanita dengan wanita itu disebut dengan lesbian. Dan dalam Islam itu sendiri, perbuatan homoseksual itu biasa disebut dengan liwat. Karena apa? Karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut. Dan dalam hukum Islam, pasangan homoseksual itu termasuk ke dalam tindak pidana yang berat atau biasa disebut dengan dosa besar. Karena apa? Karena kan hal itu termasuk ke perbuatan keji yang dapat merusak kepribadian, moral, dan juga agama. Dan untuk dampak yang bisa ditimbulkan dari LGBT ini yaitu seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu dapat merusak kepribadian, moral, dan agama. Selain itu, juga dapat merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan.
Dan yang lebih parahnya lagi, dampak yang bisa ditimbulkan dari LGBT ini yaitu bisa menyebabkan penyakit kelamin seperti HIV, sipilis, dan lain-lain. Kalau menurut saya sih itu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Menurut saya juga sependapat dengan Kak Adinda. LGBT adalah perbuatan yang tidak benar karena bagaimanapun Allah telah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan. Jadi pada permulaan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Maka kita tidak diperbolehkan untuk menyukai sesama atau satu jenis dari kita. Saya mau menambahkan. Silakan sampaikan Kak Bimo. Ya ini tadi kita belum baca ayat ya. Ini ada ayat yang tentang kaum LGBT. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ini surat surat apa ini ya? Al-A'raf ayat 80. Gimana menurut Diana? Sebentar, Kak Bimo mau tanya itu surat Al-A'raf ayat keberapa? Ayat 80. Insya Allah, ya benar. Mungkin Kak Nuriana bisa bacakan lagi ya, kalau saya ada salah tajwid atau apa. Nah, itu kan di surat Al-A'raf yang artinya, dan kami telah mengutus Lut sebagai dia ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Nah, mungkin tanggapan saya, maksudnya Kak Bimo itu tanggapan dari arti ayat ini atau gimana? Iya benar. Artinya apa? Nah, kan sebelum Nabi Lut diutus kan udah ada nabi-nabi sebelumnya yang diutus. Benar. Nah, itu tidak ada perbuatan keji yang LGBT itu yang terjadi di sebelum Nabi Lut diutus. Dan baru terjadi di saat Nabi Lut diutus yang dilakukan oleh kaumnya. Mungkin host Kak Zain boleh menambahkan atau gimana? Oke. Ya, jadi dulu itu kaum Nabi Lut itu melakukan hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang jelas itu dilarang oleh Islam, karena yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Bimo, Kak Rizka, bahwa hal tersebut itu dapat merusak moral, terus agama, dan sebagainya. Kalau tidak salah dulu, kaum Nabi Lut itu dihukum oleh Allah dengan membalikkan dunia ya, kalau nggak salah. Iya. Ya benar. Ya, karena itu memang perbuatan yang sangat tidak baik begitu, karena sangat merugikan. Ya benar, merugikan baik diri sendiri, masyarakat maupun kemajuan Islam, peradaban Islam. Karena kan kita tahu sendiri peradaban Islam oleh para tokoh-tokoh Islam seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim itu telah diperjuangkan. Jadi kalau semisal tetap ada kaum sampai zaman sekarang yang tetap mengikuti kaum Nabi Lut, itu pastinya akan merusak peradaban Islam yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam sebelumnya. Seperti itu kan? Iya, benar. Iya, benar. Sebenarnya feminisme itu di dalam pandangan Islam merupakan salah satu yang menyalahi kodrat. Sedangkan kalau feminisme dalam hal kemanusiaan, ketakwaan itu boleh-boleh saja. Takutnya ketika feminisme di dalam peradaban Islam ini dijalankan akan menimbulkan dampak yang tentunya akan menyalahi aturan, seperti kayak ketika perempuan dan laki-laki disetarakan, maka perempuan akan merasa lebih daripada laki-laki, sehingga tidak akan ada yang namanya kedudukan, sehingga akan menyebabkan perempuan atau laki-laki juga menyalahi aturan, seperti kayak perbuatan yang di luar Islam seperti kayak LGBT dan perbuatan-perbuatan yang tentunya akan merusak iman dan ketakwaan.
seperti itu. Kalau Jadi kesimpulannya itu wanita dianggap memiliki derajat yang rendah itu bisa dikatakan salah dalam Islam, karena menurut Islam antara laki-laki dan perempuan itu setara. Setaranya itu dalam hal mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pandangan Islam mengenai kedudukan seorang wanita itu kan kayak setara gitu. Nah, tentang feminisme itu sesuatu yang menyetarakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Nah, menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam itu dianggap kurang tepat, karena laki-laki dan perempuan itu memiliki berbagai hal yang berbeda. Itu mungkin. Menurut saya sendiri jangan pernah menganggap rendah antar umat manusia, baik wanita maupun laki-laki, dan jauhi larangan-larangan yang sudah ada. Tetap saling menghargai antar sesama. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. dari Kak Dinda nih, gimana? Ya, menurut saya intinya ya sama kayak kalian. Intinya itu kalau bisa jangan mendekati hal-hal yang udah dilarang sama Allah, atau jangan melanggar ketentuan yang udah ada gitu. Kayak ya yang tadi disorientasi itu benar-benar perbuatan yang dilarang ya, dan dalam Islam juga hukumnya dosa besar. Jadi ya sebisa mungkin menjauhi larangan Allah dan mengerjakan apa yang baik-baik aja gitu. Oke. Mungkin sharing-sharing kita tentang feminisme ini dan disorientasi seksual ini mungkin dirasa sudah cukup ya. Ya, semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita sharing kali ini bisa bermanfaat bagi yang menonton, walaupun durasinya hanya sebentar, tapi nggak apa-apa. Semoga tetap memberikan mudorot bagi yang menonton. Ya, semoga podcast ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Saya Zainul Soliha sebagai host izin untuk menutup sharing-sharing kita pada pagi hari ini. Mungkin jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.